Sejarah jarang dimulai dengan teriakan. Ia sering dimulai dengan larangan kecil, larangan atas nama, larangan atas bahasa, larangan atas perayaan. Ada masa ketika Xinjia tidak dirayakan dengan hidup, dengan semarak. Xinjia dirayakan sembunyi di ruang makan, di balik pintu, di antara doa yang diucapkan pelan. Hari ini Xinjia kembali terlihat, tetapi pertanyaannya bukan lagi bolehkah kita merayakannya? Pertanyaannya adalah apakah kita masih memahami maknanya? Saya Polri Aman Sitanggang, selamat datang ke King Polri. King Polri. Hari ini kita akan membahas makna Xinjia bukan hanya sebagai perayaan Tahun Baru Imlek, tapi sebagai tindakan kultural dan historis yang penting bagi warga Chinese Indonesia. Bersama saya telah hadir Saudara Ardian Purwoseputro, pemerhati budaya dan juga beridentitas Tionghoa di Indonesia. Nama saya Ardian Purwoseputro, saya adalah anak muda Indonesia, bagian dari Republik ini yang diam, tinggal, dan beraktivitas serta berkarya di Bumi Nusantara. Aktivitas saya adalah sebagai penulis buku. Salah satu karya saya adalah Wayang Putih of Java, bercerita tentang sejarah perjalanan Wayang Putih Indonesia, khususnya Jawa yang melewati tantangan zaman, proses politik, naik turun dalam mengikuti perkembangan Republik ini, dan akhirnya menjadikan sesuatu yang menarik, yaitu Wayang Putih of Java yang mempunyai identitas baru. Bagi warga Chinese Indonesia, Xinjia bukan sekedar awal tahun. Xinjia adalah ingatan yang bertahan. Meski pernah ditekan selama puluhan tahun, identitas Tionghoa tidak mengecil, tidak hilang sepenuhnya, tapi cukup sunyi agar tidak mengganggu. Negara mengatakannya sebagai penyesuaian. Banyak keluarga yang bertahan dalam tradisi ini. Tradisi mereka simpan tapi tidak mereka bunuh. Mereka simpan dengan rapi agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Bung Ardian, banyak orang menganggap Xinjia hanya perayaan. Makan, kumpul keluarga, dapat angpau. Sebenarnya apa dasar Xinjia? Xinjia bagi orang Tionghoa, khususnya Indonesia, itu bukan hanya sekedar pergantian kalender, tapi lebih dari itu. Dia adalah peringatan atau perayaan ingatan kolektif masyarakat Indonesia, Tionghoa Indonesia. Jadi ada penghormatan leluhur, ada refleksi kehidupan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah dijalani maupun harapan moral di tahun-tahun berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. Tuh. Nah, tradisi Xinjia atau Imlek itu sendiri itu bagi masyarakat Tionghoa itu dimulai dari pembersihan diri, pembersihan batin, pembersihan spiritual, pembersihan moral, bahkan pembersihan relasi. Jadi itu yang harus dimulai oleh masyarakat Tionghoa dalam merayakan Imlek. Jadi bukan hanya sekedar pesta-pesta seperti itu, kumpul-kumpul, senang-senang, tapi justru itu tadi, pembersihan diri, itu yang pertama, pembersihan batin, moral, relasi, jadi harus bersih, itu dimulai dari situ. Baik, maka ketika hari ini lampion dinyalakan di teras rumah, itu bukan dekorasi. Itu adalah klaim terhadap ruang. Bahwa hari ini warga Chinese Indonesia bisa juga merayakan Xinjia-nya. Merayakan Xinjia tentu tidak hanya sekedar tindakan yang dianggap politik atau tanpa atau spanduk ataupun orasi. Yang paling penting adalah merayakan Xinjia dalam kesederhanaan, yaitu hak untuk terlihat tanpa merasa takut. Bung Ardian menyebut Xinjia wajib dirayakan, khususnya oleh Chinese Indonesia. Apa maksudnya? Jadi perayaan Xinjia atau Imlek itu
bagi masyarakat Tionghoa itu memang harus dan wajib dirayakan. Tuh, karena satu hal, jadi Xinjia atau Imlek itu bukan sekedar budaya, tetapi bagi masyarakat Tionghoa itu adalah sebagai bentuk penegasan identitas yang dulu pernah dibungkam, dilarang, dilenyapkan, ya, seperti itu. Jadi ada suatu masa ketika tradisi itu dibungkam, kita merayakan Imlek secara sembunyi-sembunyi, terus lampion-lampion itu juga dimatikan, terus juga ada nama-nama Tionghoa diganti dengan nama-nama nasional, seperti itu. Jadi ketika semua itu terjadi dan pernah kita rasakan di masa lampau, jadi ketika kita hari ini wajib merayakan Imlek atau Xinjia itu, ya itu artinya sebagai tindakan keberanian historis, seperti itu. Jadi ketika Xinjia atau Imlek itu hari ini kita rayakan secara terbuka, berarti ini adalah tindakan keberanian historis masyarakat Tionghoa Indonesia. Ada juga yang mengatakan perayaan ini terlalu eksklusif. Bagaimana Bung melihatnya? Apa betul perayaan Xinjia ini dianggap sangat eksklusif? Sebetulnya justru Xinjia itu mengajarkan nilai universal. Di situ ada bakti terhadap orang tua, ada rekonsiliasi, ada harapan, terus ada nilai moral, terus juga ada etika hidup, seperti itu. Jadi Xinjia itu lebih sebaliknya justru universal. Di Indonesia sendiri itu perayaan Imlek atau Xinjia itu justru menjadi perayaan lintas budaya. Jadi pada waktu masa kecil saya, kebetulan saya itu kan hidup, tumbuh juga di lingkungan yang plural. Jadi masyarakat setempat, khususnya di Blitar, itu di Pulau Jawa ya, itu orang menyebut Xinjia atau Imlek itu tembaru. Nah, tembaru itu kan dari kata tahun baru kan gitu kan, tembaru. Terus juga Bokdo Cino, Bakdan. Nah, Bakdan itu kan merujuk ke hari raya. Jadi Imlek atau Xinjia itu ya bodone wong Cino, hari rayanya orang Tionghoa. Jadi hal semacam ini yang justru memperindah, dan ini justru ada satu hal penting yang mengajarkan kita dari Xinjia atau Imlek ini adalah bahwa identitas itu tidak melemahkan kebangsaan, tapi justru memperkaya dan memperkuat. Karena ada akulturasi, ada saling melengkapi antar budaya-budaya besar ini, akhirnya menjadi satu budaya yang lebih besar lagi. Ketika ingatan hilang, sejarah mudah terulang. Dengan wajah yang lebih rapi, Xinjia bukan hadiah dari zaman. Ia adalah hak yang direbut kembali oleh keberanian yang pelan-pelan. Bung Ardian, bagaimana dengan generasi muda Chinese Indonesia yang mungkin merasa Xinjia sudah tidak relevan lagi? Nah, itu justru bahayanya ketika generasi milenial maupun Gen Z itu memaknai Imlek atau Xinjia itu hanya sekedar mungkin menjadikan itu sebagai libur nasional, terus hanya kegiatan yang bersifat konten media sosial, itu justru akan kehilangan makna dan kosong. Jadi sebetulnya perayaan Xinjia atau Imlek itu sebetulnya adalah bagaimana generasi muda ini adalah belajar tentang sejarah keluarga, terus memahami trauma kolektif, juga kita belajar untuk bagaimana menempatkan Tionghoa Indonesia ini dengan sejarah dan latar belakangnya ketika mengiring republik ini, seperti itu. Dan juga bagaimana kita justru menata masa depan yang selaras itu. Jadi tanpa itu semuanya saya kira kita akan kehilangan jangkar, dan manusia tanpa jangkar ya tidak akan pernah stabil dan akan terombang-ambing zaman, seperti itu. Dalam tradisi Tionghoa, tahun baru tidak dimulai dengan pesta. Tahun baru dimulai dengan menyapu. Menyapu altar, membersihkan dupa, rumah dibersihkan
bukan karena kotor, tapi karena waktu baru tidak boleh dimasuki dengan beban lama. Cynthia mengajarkan refleksi, bukan sekedar harapan akan rezeki, tapi keberanian untuk berdamai dengan sesuatu yang belum selesai. Bagi Chinese Indonesia, yang dibersihkan bukan hanya rumah, tapi luka yang diwariskan diam-diam. Doa-doa Cynthia terdengar sederhana, sehat, mendoakan kesehatan, damai, kecukupan, tapi di balik itu pun ada permohonan yang sunyi. Mohon kami hidup apa adanya, mohon kami diberi ruang hidup. Kami ada, kami bagian dari bangunan kebangsaan ini, dan kami tidak akan pernah melupakan akar kami. Leluhur hadir bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai arah. Setiap dupa yang menyala adalah pengingat bahwa kita tidak hidup berdiri sendiri. Cynthia menempatkan manusia sebagai mata rantai, bukan sebagai pusat segala-galanya. Merayakan Cynthia hari ini bukan sekedar menjaga tradisi, ia adalah tindakan sadar untuk mengingat, membersihkan, dan melangkah tanpa menyangkal diri. Dalam dunia yang bergerak terlalu cepat, Cynthia mengajarkan kita jeda. Dan mungkin disitulah kekuatannya, menggabungkan keberanian untuk mengingat dengan rendah hati untuk hening. Cynthia adalah harapan bagi kita semua untuk berbuat yang baik dan terbaik untuk sesama kita. Saya Polri Aman Sitanggang, sampai jumpa di King Polri berikutnya. Terima kasih. King Polri.